Oke gamer, selamat nongkrong di channel ini dan langsung saja kamu simak kisahnya. Karena sudah beberapa tahun game ini tidak saya mainkan, maka saya langsung saja jajali mode multiplayernya. Inilah dia, COD Mobile. Waktu itu di mode multiplayernya hanya ada beberapa map saja. Berbeda dengan sekarang, begitu banyak pilihan map untuk dimainkan di game mode-nya. Tetapi sekarang, saya hanya akan menceritakan di map mana saja yang sering saya mainkan. Yang pertama, Scrapyard. Sepertinya map ini adalah bengkel pesawat atau lebih tepatnya lagi bengkel las untuk pesawat, karena di sini terlihat banyak sekali pesawat-pesawat yang seperti hati orang baru diputusin pacar, patah-patah. Selain las untuk pesawat, bengkel ini juga menerima untuk membuat pagar, pintu, teralis, kanopi, rolling door, folding gate, service, dan lain-lain. Nama bengkelnya adalah Wijaya Las. Beralamat di Jalan Raya Sempur, RT 12 RW 03, Desa Sempur, Pleret, Purwakarta. Bengkelnya masih terlihat sepi, mungkin karena belum ada orderan atau sedang cuti bersama Idul Fitri tahun ini. Keadaan bengkel sekarang dibandingkan beberapa tahun lalu jauh lebih rapi. Terlihat bangunannya yang seperti habis baru dicat. Saat baku tembak di map ini menggunakan AR dan scope kali 6 terasa lebih pas. Nuketown, yang dimana mapnya seperti komplek yang hanya ada dua rumah yang berseberangan dan penghuninya selalu tidak pernah akur, dan kalau sedang bertengkar maka akan saling serang dengan menggunakan peralatan militer, mulai dari senjata shotgun, senjata submachine gun, dan yang lainnya. Yang jelas di map ini tidak akan saling serang dengan melempar piring dan gayung atau peralatan rumah tangga lainnya. Karena di tempat ini sangat kecil, maka akan mudah sekali terjadi cekcok. Terlebih saat ada mobil baru parkir di depan salah satu rumah tetangganya. Firing range, sepertinya ini adalah camp pelatihan di mana yang baru bergabung dengan COD Mobile akan bertutorial terlebih dahulu di map ini. Di sini akan diajarkan cara menggunakan senjata, mulai dari menggunakan senjata assault rifle, senjata sniper, dan menggunakan cross-track predator misil, dan hanya tinggal mengikuti arahan instruktur saja sampai selesai, maka kamu akan langsung bisa berperang dengan tetanggamu di Nuketown. Seperti namanya firing range atau latihan jarak tembak. Apabila main di map ini, maka pemain noob akan jadi sasaran tembak yang empuk bagi pemain yang sudah pro. Bruh. Fight harder. Contact with enemy. We've taken the lead. Targets in sight. Tango down. Kill House. Map ini seperti sebuah bangunan gudang yang terbengkalai dan dijadikan markas oleh PMC Wawan Group. Karena mapnya seperti gudang, maka tidak akan banyak lari-lari saat mencari musuh. Hanya cuma tinggal lihat kanan, kiri, depan saja musuh akan mudah terlihat, dan sepertinya di sini cocok menggunakan senjata submachine gun atau shotgun. Di dalamnya hanya dihalangi dinding tipis seperti dinding rumah kontrakan yang harganya 300.000 per jam, per bulan. Pergerakan musuh akan mudah sekali terlihat dan pertempuran intens pun tidak bisa dihindari lagi. Dan barusan terdengar alarm alami, yaitu kokok ayam. Ada-ada saja. Crossfire. Ini seperti kota Jolikarta, kota yang tidak pernah jadi-jadi. Atau ini seperti kota yang setengah hancur akibat bom termobarik. Di map ini, menurut saya cocok untuk menggunakan senjata sniper. Saat melihat musuh yang kocar-kacir, jadi tinggal langsung didor. Tapi harus waspada.
karena akan selalu ada musuh yang menyelinap lewat belakang dan menghabisimu. Hostile hunter killer drone UAV. Reloading. Cover. Dengan menggunakan senjata assault rifle juga tidak kalah seru karena baku tembak dalam jarak dekat di daerah perkotaan seperti ini akan tidak bisa dihindari. Tapi perlu diingat, musuh juga mempunyai seorang sniper yang memantau dan tanpa kamu sadari sudah ada di dalam bidikan teleskop musuhmu dan siap untuk mengeksekusi. Changing mag. Cover me. Killer drone on standby. 9/11. Enemy in sight. Crash. Ini seperti kota yang setengah jadi. Maksud saya setengah hancur dan tepat di tengah-tengah kota itu ada bangkai pesawat heli yang berjenis kelamin. Maaf, tidak pakai kelamin. Yang berjenis CH-47 Chinook. Saya tidak tahu kenapa bangkai pesawat ini bisa ada di sini. Entah karena tertembak atau mogok karena kehabisan pertalite. Entahlah. Pemukiman yang padat dan sempit, banyaknya lorong-lorong di map ini bisa memudahkanmu untuk menyerang, begitu juga sebaliknya. EMP. Bangunan yang bertingkat dan banyak pintu yang terbuka, maka serangan bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Enemy contact. Tango down. Sniper. Hijack yang kalau diterjemahkan artinya dibajak. Di kapal pesiar yang dibajak, tapi di sini saya tidak tahu mana yang dibajak dan mana yang membajak. Dan sepertinya cara untuk mengetahui pembajaknya yaitu dengan cara melihat yang ada gambar bajaknya. Reloading. Pertempuran di sini terjadi begitu sangat cepat, terkadang musuh akan tiba-tiba nongol dan bisa membuat panik. Saking paniknya sampai-sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dan musuh yang menyerang pun tidak bisa diketahui dari mana arah asal tembakannya. Lost the lead. Summit. Map ini seperti pangkal militer yang ada di kutub utara atau selatan. Yang tahu ini di mana? Komen saja di bawah. Yang pasti hawanya akan sangat dingin dan untuk menghangatkan suasana hanya dengan saling baku tembak dengan musuhnya. Karena hawanya dingin, di sini cocok sekali menggunakan bom molotov supaya tercipta kepanasan yang bisa membuat musuhnya kebakaran. Contact. Saya ceritakan yang dulu sering saya mainkan saja. Masih ada banyak lagi map baru yang belum pernah ada sebelumnya. Di antaranya Satellite, Apocalypse, Contact with enemy. Miami Strike, Tied for the lead. Nuketown Rabbit, Lost the lead. Manchestery, Enemy in sight. Diesel, Contact with enemy. Crossroad Strike, Enemy contact. Tied for the lead. Targets in sight. Hardhead, Enemy taking the lead. Rush. Di mode ini kita tidak menggunakan senjata api, tapi dengan menggunakan sajam dan akan saling baku hantam di mode ini. Hacienda, Tango down. Sentry gun ready to deploy. Enemy in sight. Pecan, Sniper down. Express, dan masih ada lagi tapi tidak saya sebutkan karena kebanyakan. Sepertinya ini adalah game dengan map terbanyak yang pernah saya mainkan. Kalau dihitung-hitung sekitar ada 43 map untuk game mode multiplayernya. Entah karena apa itu. Tiap kali mau rekam selalu ada aja ayam yang berkokok, padahal ini jam 2 siang. Kemarin mau rekam jam 4 sore,
ada ayam yang berkokok. Sekarang mau rekam jam 2 siang masih ada lagi ayam yang berkokok. Aduh. Saat main mode Battle Royale Warfare ada satu bug yang saya temui, yaitu waktu masuk salah satu ruangan rumah lantai 2 seperti masuk ke dunia lain di dalam kamar, tapi tiba-tiba tidak ada jendela atau pintu terbuka. Beberapa saat saya merasa panik dan bingung dan tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Dan di mode multiplayer juga ada sedikit keanehan. Saat baku tembak di jarak yang sangat dekat, peluru yang mengenai target terasa ada jeda yang agak lama, padahal itu terjadi di jarak yang sangat Sentry dekat. gun ready for deployment. Di update Maret kemarin ada beberapa perubahan, di antaranya di mode latihannya ada mode latihan Battle Royale, yaitu dengan sudut panah orang ketiga tunggal atau TPP. Selain itu, untuk sasaran tembaknya bisa menggunakan bot yang lari-lari dari kenyataan untuk sasaran tembaknya. Dan salah satu yang saya suka dari game ini, yaitu game ini tidak pelit skin. Karakter dan skinnya bisa gampang didapat dari misi-misi yang diselesaikan atau dari hadiah login, update terbaru, dan lain-lainnya. Tapi ada beberapa hal menurut saya yang keterlaluan. Ukuran datanya sampai HP saya hanya menyisakan beberapa gigabyte saja di ruang penyimpanannya. Jadi begitulah cerita saya sewaktu memainkan game COD Mobile. Kalau ada rekomendasi game untuk saya mainkan, bisa serbu saja di kolom komentar. Oke, terima kasih dan jangan lupa nongkrong lagi.